Dengan mengingat keputusan ini, Chu Feng memandang Qin Chang Hong. Qin Chang Hong, apakah kamu masih ingat bahwa aku sudah memberitahumu hari itu bahwa aku bisa membunuhmu, tetapi kamu layak? Sebenarnya bukan hanya kamu, semua tidak layak, tanya Chu Feng. Chu Feng, apakah kamu masih berani bersikap kasar? Katakan padaku secepatnya, di mana Xie Xingchen sekarang? Jika kamu tidak memberitahuku, aku akan membiarkan temanmu melihat metode dari Master Aula Hukuman dari Sekte Abadi Changqiong. Aku tahu kamu berkulit tebal dan berkulit tebal, tapi apakah teman-temanmu yang satu generasi berkulit kasar dan berkulit tebal seperti kamu? Qin Chang Hong tampak menyeramkan, lalu melambaikan lengan bajunya, dan banyak benda melayang di sekitarnya. Meski jaraknya begitu jauh, bau darah yang menyengat masih menusuk hidungnya. Itu semua adalah alat penyiksaan. Melihat alat penyiksaan dan kehadiran klan naga totem, semua junior kecuali Long Chengyu dan Long Muqi menunjukkan ketakutan di wajah mereka. Mereka semua takut disiksa dengan alat penyiksaan semacam itu. Hall Master Qin, Long Lin pasti menggunakan semacam metode untuk menggunakan Chu Feng untuk memurnikan harta karun khusus. Jangan bunuh dia, biarkan Dragon Scale menyelesaikan metode ini. Aku ingin melihat harta karun apa ini. Orang tua yang dipimpin oleh Sekte Abadi Changqiong berkata melalui transmisi rahasia. Dia ingin memetik manfaatnya. Jangan khawatir, Tuan Abadi, saya tidak akan mengambil tindakan terhadap Chu Feng. Saya hanya ingin dia memberitahukan keberadaan Xie Xingchen sebelum dia meninggal. Setelah mengatakan ini, Qin Chang Hong menunjuk ke semua orang di klan naga totem. Desir-desir. Beberapa alat penyiksaan terbang menuju Long Chengyu, Long Muqi dan junior lainnya pada saat yang bersamaan. Dia hanya ingin menyiksa juniornya. Saat Qin Chang Hong mengambil tindakan, ketiga makhluk abadi semuanya melepaskan aura yang kuat, tetapi lebih banyak kekuatan terkonsentrasi di kaki mereka. Pada saat yang sama, matanya terfokus pada pemimpin klan naga totem. Mereka siap. Mereka mengambil tindakan pencegahan. Mereka tidak yakin apakah pemimpin klan naga totem masih bisa melakukan budidaya. Jika mereka masih bisa menggunakannya, mereka akan segera kabur. Serangan Qin Chang Hong sepertinya menyiksa juniornya, tapi nyatanya itu juga sebuah ujian. Uji apakah pemimpin klan naga totem masih menjadi ancaman. Instrumen penyiksaan semakin dekat ke Long Chengyu, Long Muqi dan lainnya, meskipun pemimpin klan naga totem memiliki niat membunuh di wajahnya, dia tidak menggunakan tindakan pencegahan apapun. Hingga alat penyiksaan hendak memasuki tubuh Long Chengyu, Long Muqi dan lainnya. Zilala, kilatan guntur menyapu, dan alat penyiksaan yang terbuat dari bahan berharga menjadi abu dalam sekejap. Setelah adegan ini terjadi, semua orang langsung mengira bahwa pemimpin klan naga totem telah mengambil tindakan. Namun diketahui bahwa pemimpin klan naga totem tidak mengambil tindakan sama sekali. Itu dia. Namun saat berikutnya, mereka semua terkejut. Memang ada aura yang sangat kuat, tapi itu tidak datang dari orang kuat dari klan naga totem. Tapi dari Chu Feng. Saat ini, tubuh Chu Feng berkilauan dengan guntur. Area guntur sangat kecil dan hanya menempel pada tubuh Chu Feng. Namun saat guntur muncul, tanah berguncang hebat, kehampaan menjadi terdistorsi, dan bahkan kumis naga yang mengikatnya mulai bergetar hebat, seolah ketakutan. Di bawah kekuatan seperti itu, tanah di bawah kaki Chu Feng langsung runtuh, dan retakan yang tak terhitung jumlahnya menyebar ke seluruh dunia. Tapi Chu Feng dan yang lainnya tidak jatuh, melainkan berdiri di langit di atas tempat yang runtuh. Apa itu? Melihat guntur di sekitar Chu Feng saat ini, belum lagi Sekte Abadi Changqiong dan lainnya, bahkan pemimpin klan naga totem dan yang lainnya pun sangat terkejut. Mereka semua bisa merasakan bahwa guntur di tubuh Chu Feng mengandung kekuatan yang sangat menakutkan. Kekuatan seperti itu seharusnya tidak muncul di Chu Feng. Orang ini, apakah dia benar-benar melihat guntur di sekitar Chu Feng? Ekspresi Qin Chang Hong sangat jelek,
dan tanpa sadar dia mundur beberapa langkah. Baru setelah itu dia mengerti bahwa kata-kata Chu Feng bahwa dia bisa membunuhnya bukanlah sebuah bualan. Chu Feng sebenarnya memiliki kekuatan yang bisa membunuhnya. Tuan Abadi, Qin Changhong memandang ketiga dewa abadi. Karena dia yakin guntur di sekitar Chu Feng adalah kekuatan yang tidak bisa dia tolak. Tapi yang tidak dia ketahui adalah bahwa ketiga makhluk abadi itu sama sekali tidak yakin. Pada saat yang sama, di dalam area terlarang naga leluhur, Dragon Scale mencoba yang terbaik untuk mengaktifkan metode terlarang, tetapi karena harganya terlalu tinggi, dia telah mengubah penampilannya. Ia bukan lagi parubaya, melainkan tampak seperti lelaki tua dengan kerutan di sekujur tubuh dan rambut beruban. Tapi sekarang, dia tidak peduli dengan perubahan penampilannya, karena dia menyadari ada masalah dengan metode terlarangnya. Kekuatan metode terlarang yang bisa digunakan untuk menyempurnakan Chu Feng sebenarnya menunjukkan tanda-tanda kehancuran. Mengapa demikian? Mata Dragon Scale berkedip, terasa sulit dipercaya. Itu bukan hanya teknik rahasia naga leluhur, tetapi juga aktivasi teknik terlarang naga leluhur dengan mengorbankan nyawanya sendiri. Kekuatan ini sulit dihancurkan, dan Chu Feng hanya bisa menunggu kematian. Tapi dia merasa bahwa kekuatan formasi tidak bisa lagi menahan Chu Feng, dan bahkan mungkin hancur total kapan saja. Dia tidak bisa membayangkan betapa dahsyatnya hingga bisa menghancurkan kekuatan hukum terlarang naga leluhur. Itu adalah metode rahasia di mana Master Zulong menggunakan seluruh kekuatannya sebelum dia mati. Tidak, aku tidak boleh gagal. Long Lin melirik Long Sui, dan segera ekspresi kejam muncul di matanya, dia mengertakkan gigi dan mulai mengaktifkan formasi dengan gila-gilaan. Saya melihat tubuh Long Lin semakin tua, rambut putihnya mulai rontok, dan hidupnya berlalu dengan cepat. Dan kumis naga yang menahan semua orang memang semakin kuat. Semua orang di klan naga totem semakin kesakitan. Tapi ekspresi Chu Feng tetap tidak berubah. Kumis naga di sekelilingnya juga semakin kuat, tetapi mereka tidak mampu menahan Chu Feng sama sekali. Sebaliknya, mereka hancur. Sebab, dia memiliki kekuatan yang lebih dahsyat dalam dirinya. Itu adalah guntur yang dilepaskan dari tubuhnya. 13 dewa sejati dari Sekte Abadi Changqiong juga menggunakan metode mereka sendiri untuk menilai Chu Feng. Mereka semua merasa terancam, tetapi mereka tidak mau percaya bahwa manusia setengah dewa benar-benar dapat mengancam mereka. Reaksi pertama mereka adalah Chu Feng sedang bermain trik. Pemimpinnya bahkan menggunakan metode pengamatan khususnya untuk memeriksa guntur di tubuh Chu Feng dengan cermat. Namun tiba-tiba, ekspresinya berubah drastis. Dia sepertinya melihat bayangan binatang petir raksasa yang lebih besar dari dunia ini muncul di belakang Chu Feng. Itu adalah hal yang sungguh menghancurkan. Dan keberadaan menakutkan itu sedang menatapnya. Begitulah cara para dewa memandang semut. Melarikan diri. Dia serak, lemah karena dia sangat ketakutan. Akibatnya, tidak ada yang bisa mendengar perkataannya dengan jelas. Tuan Abadi, apa yang kamu katakan? Lari, cepat lari. Orang tua yang dipimpin oleh Sekte Abadi Changqiong tiba-tiba berbalik. Orang-orang dapat melihat bahwa wajah lamanya telah berubah bentuk, dan wajah ketakutan yang belum pernah muncul sebelumnya muncul di wajah makhluk kuat ini. Dan saat berikutnya, dia berubah menjadi aliran cahaya dan lari ke kejauhan. Dia benar-benar meninggalkan semua orang ini di tempatnya. Pada saat ini, reaksi pertama semua orang di Sekte Abadi Changqiong adalah tercengang dan membeku di tempat. Namun tak lama kemudian, mereka bereaksi. Meskipun dia tidak yakin, fakta bahwa orang itu telah melarikan diri membuktikan bahwa Chu Feng tidak menggertak. Berjalan. Dua dewa abadi lainnya segera memimpin semua orang dari Sekte Abadi Changqiong untuk melarikan diri dengan cepat. Dalam sekejap mata, mereka menghilang. Menghadapi pelarian mereka, Chu Feng tidak panik sama sekali, dan hanya menghela nafas dengan sedikit penyesalan. Sayang sekali jika menggunakannya padamu.
Setelah mengatakan ini, mata Chu Feng dipenuhi dengan guntur saat berikutnya, kekuatan guntur yang menutupi seluruh tubuhnya tersebar ke segala arah seperti binatang buas yang menelan langit. Dalam sekejap, seluruh dunia tertelan. Tapi, apakah ini lebih dari sekedar dunia ini? Seluruh dunia gemetar ketakutan. Guntur mengerikan menyebar keluar dengan Chu Feng dan klan naga totem sebagai pusatnya. Kehampaan hancur, bumi runtuh, dan segala sesuatu yang dilewatinya hancur. Bahkan kumis naga yang dipadatkan oleh teknik rahasia naga leluhur tidak dapat bertahan sejenak dan telah lama berubah menjadi abu. Di depan guntur, segala sesuatunya sama, semuanya rentan. 13 dewa sejati yang kuat dari Sekte Abadi Changqiong jelas telah melarikan diri jauh, tetapi dalam sekejap, mereka dikejar oleh guntur. Namun, sebelum guntur menelan mereka, 13 dewa sejati yang kuat sudah sangat kesakitan saat sisa kekuatan guntur mendekat. Pakaian, tubuh, jiwa, dan semua harta di tubuhnya langsung hancur. Perasaan ini, saat ini, Long Lin, Taisi Xingzong, dan semua orang berkuasa di dunia ini. Mereka semua berdiri pada saat yang sama dan melihat ke arah Chu Feng dan yang lainnya. Tidak sesederhana bumi berguncang, mereka semua merasakan kekuatan yang bisa melenyapkan segalanya muncul di kejauhan. Cepat pergi, masuk ke susunan teleportasi. Orang-orang yang bereaksi segera melarikan diri menuju susunan teleportasi, mereka semua merasa bahwa dunia ini akan segera dihancurkan dan mereka harus melarikan diri secepat mungkin. Meskipun mereka tidak melihat guntur dan tidak tahu apa yang terjadi, mereka semua merasakan nafas kematian. Beberapa orang melarikan diri ke susunan teleportasi, beberapa mengeluarkan harta rahasia di tubuh mereka, dan beberapa bersembunyi di area terlarang dari berbagai ras. Setiap orang mulai menggunakan kartu truf mereka untuk menyelamatkan hidup mereka. Di dalam area terlarang, Skala Naga juga merasakan nafas kematian. Suir, dia melirik Long Sue, segera berhenti mengaktifkan metode terlarang, dan malah mengeluarkan harta rahasia. Harta rahasianya adalah bola emas dengan ribuan naga emas terjalin di atasnya. Aduh! Di bawah pengaruh sisik naga, bola emas bertambah besar, dan ribuan naga emas dengan panjang 10.000 meter terbang dan mengelilingi langit, melindungi dia dan Long Sue. Itu adalah kekuatan perlindungan yang sangat kuat. Namun sisik naga diubah oleh sihir, meski ribuan naga emas masih melayang di langit, bola emas yang melindungi mereka terus menyusut. Pada akhirnya, bola emas seluas puluhan ribu meter menyusut begitu kecil sehingga hanya bisa melindungi Long Sue. Skala naga hanya bisa berada di luar. Namun, saat bola emas menyusut, kekuatan pertahanannya juga meningkat secara eksponensial. Namun meski begitu, mata Long Lin penuh kekhawatiran. Suir, kamu harus hidup. Pada saat yang sama, di luar area terlarang naga leluhur, retakan tak berdasar yang tak terhitung jumlahnya telah muncul di bumi, bumi sedang runtuh dan hancur, dan dunia ini sedang runtuh. Ada orang yang berlarian liar, ada pula yang meratap, dan keadaan sudah kacau balau. Jelas sekali bahwa semuanya baik-baik saja sebelumnya, dan semua orang sibuk dengan urusannya masing-masing. Namun kini, semua orang di seluruh dunia melakukan hal yang sama. Selamatkan hidupmu. Tuan Taisi Xingzong, cepat pergi. Saat ini, banyak spiritualis dunia yang datang ke Taisi Star, mereka semua merasakan aura kehancuran dan ingin melarikan diri dari tempat ini secepatnya. Tapi Taisi Xingzong tidak bergerak, tapi berdiri di tempat yang sama, melihat ke kejauhan. Meski sekuat apapun dia tetap tidak tahu apa yang terjadi. Namun dengan akal sehatnya, dia tahu bahwa kekuatan yang sangat menakutkan telah muncul di dunia ini. Itu sudah terlambat. Taisi Xingzong menutup matanya. Dia sangat yakin bahwa kekuatan itu tidak hanya bisa menghancurkan dunia ini, tapi juga melenyapkan semuanya. Melarikan diri. Sia-sia. Semua orang akan mati. Pada saat yang sama, di dalam alam ilahi kuno,
Seorang pria paruh baya tiba-tiba berhenti. Dia mengerutkan kening, dan ada sorot matanya yang membuat langit dan bumi pun takut padanya. Dia juga merasakan sesuatu.